Oke, shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Ucap syukur, berterima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, untuk penyertaan Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Bapa. Beri kami hati yang rindu, hati yang haus, hati yang lapar untuk lebih lagi akan Engkau Tuhan. Sehingga ketika mendengar, itu akan merembes dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Bapa, itu sebagai batu loncatan untuk kami terus di-upgrade, bertumbuh menjadi pribadi yang semakin lebih lagi akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Bapa, sembunyikan hamba di balik salib Bapa. Karena apa yang punya hamba sampaikan, semua itu berasal daripada tuntunan Roh Kudus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi malam ini Billy mau sharing firman Tuhan, berbicara tentang right heart attitude atau respon hati yang benar. Nah, teman-teman, dalam kehidupan kita ya, teman-teman, kita nih sebagai orang Kristen, kita sebagai pengikut Kristus, itu tuh mungkin sering sekali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sama, khotbah yang sama, atau kita juga membaca Alkitab yang sama ya teman-teman semua. Mungkin kita mendengarkan khotbah di ibadah hari Minggu, atau mungkin kita mendengarkan khotbah di CG mungkin teman-teman. Nah, tetapi ketika kita mendengarkan khotbah yang sama tersebut, kita secara pribadi mungkin masing-masing bisa saja memiliki respon hati yang berbeda teman-teman. Ya, berbicara tentang respon hati, bisa saja memiliki respon hati yang berbeda teman-teman. Karena ya, kita secara pribadi kan tidak tahu isi hati dari orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan tersebut ya teman-teman. Nah, ada yang mungkin mendapatkan rema yang baru ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan tersebut ya. Mungkin dia belajar sesuatu yang baru ya, sekalipun mungkin ketika dia mendengarkan hal tersebut itu tidak mengenakan dalam kehidupan dia secara pribadi ya teman-teman. Ketika dia mendengarkan hal tersebut, ketika dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan tersebut, itu mungkin tidak mengenakan dalam kehidupan dia secara pribadi, karena mungkin berbicara tentang dia, apa yang mungkin dia dilakukan, apa yang mungkin dia lakukan yang mungkin tidak sesuai kehendak Tuhan, sehingga dia merasa tidak mengenakan. Nah, tetapi sekalipun mungkin dia merasa tidak mengenakan, dia mau belajar untuk menerima semuanya itu teman-teman. Dia mau belajar untuk mengesampingkan egonya gitu, karena dia tahu teman-teman, karena dia tahu itu tuh sebagai batu loncatan gitu. Kebenaran firman Tuhan tersebut sebagai batu loncatan untuk kehidupannya tuh semakin di-upgrade lebih lagi teman-teman gitu. Jadi dia mau mengesampingkan egonya dan untuk mau menerima kebenaran firman Tuhan tersebut supaya kehidupannya terus di-upgrade lebih lagi gitu teman-teman ya. Nah, tetapi ada juga yang mungkin ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan tersebut memiliki respon hati yang salah teman-teman ya. Mungkin dia tidak mengambil poin-poin yang mungkin disampaikan, atau mungkin dia berkata dalam hati pikirannya yang tidak benar, yang mungkin hal-hal yang negatif ya, kan kita tidak tahu isi hati dari pribadi masing-masing ya teman-teman ya. Bahkan mungkin lebih fatalnya lagi, mungkin ketika dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan tersebut, dalam hati dan pikirannya itu berbicara yang mungkin tidak benar gitu. Bahkan mungkin ada yang sampai menghujat ya, ada yang mungkin sampai mengadili, ada yang mungkin sampai menghakimi orang yang mungkin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tersebut ya. Contoh lah teman-teman, banyak juga yang mungkin bukan hanya sekedar dalam hati saja, tapi langsung ngomong gitu. Contoh di sosial media, teman-teman pasti sering scroll apa ya, Instagram, mungkin di sosial media tersebut, mungkin contoh YouTube lah. Nah, contohnya pastor senior kita, mungkin Pastor Philip Mantova. Nah, teman-teman pasti sudah sering lihat juga mungkin ya teman-teman, ketika Pastor Philip Mantova mungkin sampaikan kebenaran firman Tuhan, di komen-komen itu ada yang mungkin menghujat, ada yang mengadili, ada yang mungkin menghakimi. Mereka bilang itu salah, itu tidak benar, dan lain-lain teman-teman. Nah, tetapi puji Tuhan juga ada yang mungkin mendukung, ada yang mungkin mendapatkan rema yang baru, sehingga kehidupannya semakin di-upgrade lebih lagi gitu teman-teman ya. Nah, dari sini mungkin ada ayat firman Tuhan teman-teman yang berbicara tentang hal tersebut ya, seperti perumpamaan tentang benih teman-teman ya. Ada yang mungkin ditabur
di tanah yang baik, ada juga yang mungkin jatuh di pinggir jalan, teman-teman ya. Nah, seperti yang dikatakan dalam kitab Lukas 8 ayat 15 bilang begini. Ini yang jatuh di tanah yang subur. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, jadi bersyukur ketika benih firman tersebut ditaburkan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan tersebut tuh menyimpan di hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan dalam kehidupannya, teman-teman. Ya, tetapi yang jatuh di jalan itu dikatakan di kitab Lukas 8 ayat 15 bilang begini. Ada sebagian jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Nah, ketika firman Tuhan tersebut disampaikan, yang jatuh di pinggir jalan tersebut itu menghasilkan apa? Mungkin keras hati. Firman Tuhan tidak masuk, hanya singgah sebentar saja di telinga, gitu teman-teman. Tidak menghasilkan iman karena mereka tidak percaya. Akhirnya firman tersebut tidak membawa keselamatan dalam kehidupan setiap mereka yang mungkin mendengarkan tersebut, teman-teman. Ya, nah dari sini kita mau sama-sama lihat contoh, teman-teman. Ya, contoh dari orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi, para imam dan ahli Taurat, teman-teman. Ya, mereka tuh membaca kitab Taurat yang sama seperti dengan yang Tuhan Yesus baca. Betul tidak, teman-teman? Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari buah kehidupan mereka, teman-teman, ahli Taurat tersebut, orang Farisi tersebut tuh buah kehidupan mereka tuh penuh dengan kehakiman, penuh dengan kebencian, penuh dengan penghukuman, tidak ada kasih dalam kehidupan setiap mereka, teman-teman ya. Nah, tetapi tidak semua orang Farisi seperti itu ya, teman-teman ya. Kita sama-sama tahu beberapa tokoh Alkitab, contohnya seperti Nikodemus. Dia tuh mau belajar daripada Tuhan Yesus, teman-teman. Nah, ketika dia belajar daripada Tuhan Yesus, pada akhirnya tuh dia turut untuk menghormati Tuhan Yesus. Contoh lain mungkin seperti Rasul Paulus. Dia tuh orang Farisi juga sebelumnya, namanya Saulus. Dan ketika perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dia hidupnya diubahkan, hidupnya dipulihkan. Dia bertumbuh menjadi pribadi yang semakin lebih lagi akan Kristus. Bahkan dia menjadi salah satu rasul besar, teman-teman ya. Dia mau mengerjakan apa yang mungkin Tuhan kehendaki dalam kehidupan daripada dia, teman-teman ya. Nah, kembali lagi teman-teman yang tadi seperti Billy sampaikan, orang Farisi itu membaca kitab Taurat yang sama seperti yang mungkin Tuhan Yesus baca. Nah, tetapi teman-teman, buah kehidupan mereka itu penuh dengan penghakiman, kebencian, tidak ada kasih dalam kehidupan mereka, teman-teman. Sedangkan Tuhan Yesus yang mungkin kita sembah itu juga membaca Taurat yang sama, tetapi yang lahir dari hatinya, teman-teman, adalah kebajikan, kemurahan, pengampunan, kasih setia, kasih karunia yang ada dalam kehidupannya dia, teman-teman. Kehidupan daripada Tuhan Yesus tersebut, teman-teman ya. Kembali lagi ya, mungkin seperti yang tadi di awal Billy sampaikan. Nah, kita orang Kristen mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sama ya, membaca kitab yang sama, tetapi bisa saja memiliki respon hati yang berbeda terhadap firman tersebut yang disampaikan ya. Ada yang mungkin mau jadikan itu sebagai batu loncatan untuk kehidupannya semakin di-upgrade lebih lagi akan Kristus. Ada juga yang mendengarkan tetapi hatinya keras dan tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan tersebut. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang, teman-teman semua ya, buah kehidupan apa yang kita hasilkan ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mungkin sering kali kita dengar di tiap ibadah hari Minggu, CG dan lain-lain tersebut ya. Dari sini kita mau sama-sama lihat dan mungkin sama-sama belajar bersama, teman-teman ya. Di dalam kitab Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Dibilang begini. Di sini perikopnya adalah perempuan yang berzina. Ayat 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi menari ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina.
Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Namun Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu tidak berdosa? Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Namun setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Nah, teman-teman, sesuai tema kita pada malam hari ini, teman-teman ya, right heart attitude, teman-teman ya, respon hati yang benar. Nah, mungkin kita sering kali ya, mungkin ayat firman Tuhan ini tidak asing lagi dalam kehidupan kita ya teman-teman, berbicara tentang seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Nah, dalam ayat yang kita baca ini mungkin kita menemukan hal-hal serupa yang mungkin sedang terjadi dalam kehidupan kita sehari-harinya, teman-teman ya. Nah, dari sini mungkin Billy mau jelaskan ayat per ayat ya teman-teman, supaya kita sama-sama belajar kembali, teman-teman ya. Nah, dikatakan di ayat 1 tersebut, ya, ketika Yesus sedang berada di bait Allah, pagi-pagi benar, seluruh rakyat Yerusalem datang kepadanya ya. Di situ Tuhan Yesus duduk dan mengajar mereka semua. Dikatakan di ayat kedua, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, datanglah orang Farisi dan ahli Taurat dengan membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina tersebut ya. Itu dikatakan di ayat ketiga. Terus kita sama-sama lihat di ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4, dan berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Nah, teman-teman, kita nih sudah sama-sama tahu ya teman-teman, bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tersebut itu adalah orang-orang yang mungkin selalu mencari kesalahan Tuhan Yesus, teman-teman. Mereka membawa perempuan tersebut dengan tujuannya, tujuan utamanya itu bukan untuk perempuan tersebut, tetapi untuk mau mencari kesalahan Tuhan Yesus, teman-teman ya. Ya, mereka dengan sengaja membawa perempuan tersebut untuk mau mencari kesalahan Tuhan Yesus, teman-teman. Nah, dari ayat firman Tuhan ini kita bisa sama-sama renungkan kembali, teman-teman. Tujuan utama, ingat ya, tujuan utama daripada orang-orang Farisi tersebut dan ahli Taurat tersebut tuh bukan untuk menghukum perempuan tersebut. Kenapa? Karena kita bisa lihat, teman-teman, kenapa seorang diri saja perempuan tersebut yang mereka bawa? Kenapa tidak ada pasangan dari perempuan tersebut? Kenapa tidak ada laki-laki yang berbuat zina tersebut? Mereka membawa laki-laki tersebut kepada Tuhan Yesus. Kenapa hanya perempuan tersebut saja, teman-teman ya? Karena apa, teman? Karena mereka tuh hanya mau mencari kesalahan Tuhan Yesus gitu. Supaya ada alasan untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Mereka mencari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka mencari celah untuk menjebak Tuhan Yesus, teman-teman ya. Sebab jika Tuhan Yesus menolak untuk melempari perempuan tersebut dengan batu, maka mereka tuh mempunyai alasan ya untuk dapat menuduh Tuhan Yesus ya. Menuduh Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu menentang hukum Musa, karena itu tuh berdasarkan hukum Taurat gitu, teman-teman ya. Nah, begitu pun juga mungkin sebaliknya, teman-teman ya. Ketika mungkin Tuhan Yesus setuju, ketika Tuhan Yesus, seperti yang tadi Billy bilang, ketika Tuhan Yesus menolak, berarti Tuhan Yesus itu menentang hukum Musa ya. Dan tetapi ketika Tuhan Yesus setuju dengan perempuan tersebut melempari batu hingga mati, teman-teman, maka mereka tuh akan tetap membawa Yesus ke pengadilan agama Yahudi. Karena apa, teman-teman? Karena sebagai jajahan orang Romawi, bangsa Yahudi itu tidak berhak untuk menghukum mati manusia. Jadi mereka tuh dengan sengaja
melakukan hal tersebut untuk membawa Yesus ke pengadilan agama Yahudi supaya Tuhan Yesus itu dihukum oleh pemerintahan Romawi pada saat itu, teman-teman ya. Karena itu teman-teman, meski mereka ingin Tuhan Yesus mati, mereka harus membawa Tuhan Yesus ke hadapan Pontius Pilatus ya, supaya hukuman mati itu dijalankan sesuai oleh pemerintahan Romawi, yaitu penyaliban, teman-teman. Nah, teman-teman, dari sini kita belajar sesuatu, teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin seringkali terjadi, teman-teman ya, mungkin gesekan atau mungkin tantangan, masalah dalam kehidupan kita, gesekan mungkin dengan teman-teman, dalam pekerjaan, mungkin dalam keluarga, mungkin bisa jadi dalam pelayanan, itu gesekan itu pasti terjadi, teman. Bisa saja terjadi, teman-teman. Nah, apakah kita sebagai manusia, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, apakah kita sama seperti orang Farisi tersebut? Sama seperti ahli Taurat tersebut, teman-teman. Apakah kita selalu mencari kesalahan orang lain untuk mengadili mereka, untuk menghakimi mereka? Ya, itu yang menjadi pertanyaannya, teman-teman, dalam kehidupan setiap kita. Apakah kita mau sama seperti ahli Taurat orang Farisi tersebut yang mungkin mencari kesalahan orang lain untuk dapat mengadili mereka? Itu yang jadi pertanyaannya dalam kehidupan setiap kita, teman-teman. Nah, kita sama-sama lihat lagi di ayat 7. Ini kita bisa lihat respon daripada Tuhan Yesus, teman-teman. Ayat 7. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Tuhan Yesus, ia pun bangkit, berdiri, lalu berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu tidak berdosa? Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 9 lanjut, namun setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Nah, dari sini kita bisa sama-sama lihat, teman-teman, bahwa Tuhan Yesus itu memiliki hikmat ilahi yang luar biasa, teman-teman ya, untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin disampaikan oleh para imam tersebut, ahli-ahli Taurat tersebut, orang Farisi tersebut, teman-teman ya. Ya, kembali yang mungkin tadi disampaikan, teman-teman. Mereka orang Farisi itu mau menjebak Yesus, teman-teman ya. Apapun bentuk jawaban Tuhan Yesus, mau melempari atau tidak melempari, sudah jelas mereka tuh mau menjebak Tuhan Yesus. Karena itu, teman-teman, jika Tuhan Yesus menolak untuk melempari batu kepada perempuan tersebut, maka Yesus menentang hukum Musa, seperti yang tadi Billy bilang. Nah, begitu pun juga sebaliknya, jika Yesus setuju dengan perempuan tersebut dilempari batu hingga mati, ya mereka akan tetap membawa Tuhan Yesus ke pengadilan agama Yahudi, teman-teman. Karena sebagai jajahan orang Romawi, ya mereka tidak berhak untuk menghukum mati manusia. Oleh karena itu, ya mereka harus membawa ke pemerintahan Romawi tersebut untuk menghukum mati Yesus dengan cara penyaliban tersebut, teman-teman. Nah, jadi kita mau sama-sama bersyukur ya, teman-teman. Yesus diberikan hikmat ilahi untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Tuhan Yesus oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi tersebut, teman-temannya. Dengan berkata demikian, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan tersebut. Itu dikatakan di ayat 7 tadi, teman-teman ya. Dikatakan di ayat 9, maka mulailah seorang demi seorang, mulai dari yang tertua hingga pada akhirnya tinggallah Yesus seorang diri, dan juga perempuan tersebut di tempatnya. Itu dikatakan di ayat 9, teman-teman ya. Nah, karena jikalau Tuhan Yesus tidak berkata demikian, teman-teman, maka pastinya Tuhan Yesus itu sudah pasti akan ditangkap, gitu ya. Dan seperti yang tadi Billy bilang, mau jawab ini salah, mau jawab itu salah, tetapi hikmat ilahi daripada Allah itu turun melampaui Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus berkata demikian. Yang pastinya ketika Tuhan Yesus salah menjawab, pastinya Yesus itu akan ditangkap dan diadili oleh pengadilan agama pada saat itu juga, teman-teman ya. Nah, dari sini ini kita mendapatkan dua pelajaran, teman-teman, pelajaran baru, teman-teman ya. Bahwa yang pertama itu adalah semua orang manusia tuh berdosa, tidak terkecuali bangsa Yahudi ya. Perempuan tersebut berdosa, bangsa Yahudi berdosa, kita semua adalah orang berdosa, teman-teman
Ya, yang kedua, Yesus sama sekali tidak berdosa dan Tuhan Yesus tidak meremehkan dosa perempuan tersebut, melainkan memberikan kesempatan kedua bagi perempuan tersebut. Demikian juga kehidupan kita, teman-teman. Kita manusia berdosa, kita manusia yang tidak pantas, kita manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, tetapi dengan kasih karunia, dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kasih karunia dengan cuma-cuma tersebut, orang Kupang bilang kasih pardeo, kasih gratis itu. Ya, dengan kasih karunia tersebut kita dilayakkan dengan cuma-cuma, teman-teman. Oleh karena itu kita mau sama-sama bersyukur untuk hal tersebut, teman-teman. Ya, nah kembali lagi di ayat 7 tadi yang kita baca, teman-teman. Kita bisa melihat respon Tuhan Yesus, teman-teman. Bisa bilang bertolak belakang dengan orang Farisi tersebut, teman-teman. Yang jadi pertanyaannya lagi, teman-teman, orang Farisi dengan Tuhan Yesus, mereka tuh membaca kitab Taurat yang sama kan? Betul ya? Tuhan Yesus baca kitab Taurat, mempelajari kitab Taurat. Orang Farisi pun juga, mereka tuh mengetahui seluruh kitab Taurat tersebut, teman-teman. Ya, tetapi teman-teman, apakah Tuhan Yesus tidak tahu isi hukum Taurat tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina harus diperlakukan seperti apa? Tidak, teman-teman. Tuhan Yesus tahu semuanya itu. Ya, Tuhan Yesus tahu semuanya itu tentang perempuan berzina, hukum Tauratnya tuh seperti apa. Tuhan Yesus tuh tahu, teman-teman. Tuhan Yesus tuh tahu semuanya itu. Nah, Tuhan Yesus tuh dikatakan rabi, ya, di ayat 4 yang tadi kita baca. Tuhan Yesus dikatakan rabi. Orang Yahudi memanggil seorang rabi itu artinya adalah guru, teman-teman. Rabi itu adalah guru. Dan orang Yahudi yang hanya boleh dipanggil rabi jikalau mereka sudah sekolah Alkitab. Dalam artiannya gini, teman-teman, sekolah Alkitab itu mereka tuh sudah terpelajar, mereka tuh sudah mengerti apa yang mungkin menjadi bagian dari hukum Taurat tersebut gitu. Jadi kita bisa simpulkan, teman-teman, bahwa Tuhan Yesus itu sudah menguasai seluruh kitab Taurat, sehingga mereka orang Farisi dan ahli Taurat tersebut memanggil Tuhan Yesus itu adalah rabi atau guru, teman-teman. Ya, Tuhan Yesus itu sudah tahu seluruh isi Taurat, dan orang Farisi tersebut tuh untuk hanya mau menjebak Tuhan Yesus saja, teman-teman. Ya, tetapi hikmat daripada Allah itu tidak akan dikalahkan oleh hikmat manusia tersebut, teman-teman. Ya, Yesus tuh tidak menentang hukum Taurat karena hukum Taurat itu bersumber dari Allah. Ya, di sini Yesus tuh mau hanya meluruskan penerapan hukum Taurat, di mana belas kasihan harus menjadi dasar penerapan hukum Taurat. Gitu. Ya, kita bisa sama-sama lihat ya, teman-teman, respon Tuhan Yesus itu sangat luar biasa, teman-teman. Ya, dengan tidak menghakimi atau mengadili perempuan tersebut, tetapi mau menyampaikan hal yang tadi kita baca di ayat yang ke-7 tersebut, teman-teman. Ya, itu tuh hikmat daripada Allah, sehingga Tuhan Yesus dapat berkata-kata dengan demikian. Kalau tidak demikian, pastinya Tuhan Yesus sudah akan ditangkap pada saat itu juga, teman-teman. Ya, yang kita bisa lihat tadi, orang Farisi tadi tuh responnya apa? Tadi yang bilang sampaikan tadi, menghakimi, menjatuhkan, penuh dengan penghukuman, karakternya tidak baik, tidak punya kasih dan lain-lain. Tetapi Yesus tuh memberikan apa? Kemurahan, pengampunan, dan kesempatan bagi perempuan tersebut. Nah, yang jadi pertanyaannya lagi, teman-teman, dalam kehidupan kita secara pribadi, teman-teman, apakah kita mau menerapkan kasih seperti yang mungkin Tuhan Yesus lakukan kepada perempuan tersebut, yang Tuhan Yesus lakukan kepada kehidupan kita dengan cuma-cuma tersebut, kasih karunia yang dengan cuma-cuma tersebut? Apakah kita mau melakukan hal tersebut juga, menerapkan hal tersebut juga dalam kehidupan kita? Itu yang jadi pertanyaannya lagi, teman-teman. Ya, apakah kita mungkin mau mencari kesalahan orang lain, ya seperti mungkin tadi Billy bilang di awal, teman-teman, untuk menghakimi mereka ketika mungkin gesekan terjadi, ya, atau mungkin kita memiliki respon hati yang salah ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang jadi pertanyaannya lagi, teman-teman. Ya, karena kita manusia nih mudah sekali menghakimi sesama kita manusia daripada introspeksi diri sendiri, gitu. Ya, nah, dari sini kita sama-sama lihat lagi di ayat 10 dan 11, teman-teman. 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Ibu, di manakah mereka?
tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Nah dari sini teman-teman kita bisa belajar teman-teman bahwa untuk menghakimi sesama kita manusia ketika kita berbuat salah, ketika mereka berbuat salah kepada kita, kita belajar untuk tidak menghakimi. Ya, kita belajar untuk tidak menghakimi sesama kita manusia ketika orang yang mungkin orang lain, mungkin teman kita dalam pekerjaan mungkin terjadi kes-kes, untuk tidak menghakimi mereka teman-teman ya karena bila ingat ini ayat firman Tuhan tapi lupa di kitab mana, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur itu akan diukurkan kepadamu, malah akan ditambah lagi ya, kalau tidak salah seperti itu teman-teman ya. Jadi kita sama manusia tuh bisa bilang ya tidak ada hak gitu, atau bisa bilang ya tidak pantas atau tidak layak untuk menghakimi atau mengadili sesama kita manusia, karena itu tuh adalah haknya Tuhan, haknya Allah, bukan haknya kita. Kita hanya perlu mungkin menegur, dan menegur pun juga ketika orang lain berbuat salah kepada kita, menegur pun juga tuh harus dengan empat mata ya, karena kalau kita menegur di depan umum ya, mungkin pada saat ibadah atau mungkin pada saat CG gitu, itu jatuhnya malah menghakimi gitu, bukan melahirkan respon hati yang baik, tapi akan kacau itu ya, akan mungkin melahirkan respon hati yang salah terhadap seseorang yang menegur tersebut teman-teman. Jadi menegur harus dengan empat mata, face to face ya, ngomong secara baik, hikmat yang daripada Tuhan pasti akan menuntun setiap kita untuk dapat menegur orang yang mungkin berbuat salah tersebut teman-teman ya. Yesus tuh mewakili Allah, dan hanya Allah yang berhak untuk menghukum dan memberikan pengampunan ya. Jadi untuk menghukum, untuk mengadili semua itu haknya Tuhan, bukannya haknya kita. Kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, tugas kita ya mungkin menegur seperti yang tadi Billy bilang, menegur dengan empat mata juga, bukan di depan umum, karena di depan umum jatuhnya malah menghakimi gitu teman-teman ya. Hukum Taurat diberikan untuk menuntun manusia kepada Allah. Yesus datang untuk bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya gitu ya. Seperti yang dikatakan di kitab Matius 5 ayat 17 bilang begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya gitu teman-teman ya. Nah dari sini kita belajar juga teman-teman untuk mengampuni kesalahan orang lain, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada perempuan tersebut, aku pun tidak menghukum engkau, dikatakan di ayat berapa tadi, 11 tadi teman-teman, aku pun tidak menghukum engkau gitu ya. Jadi sekalipun mungkin orang berbuat salah kepada kita teman-teman, kita mau belajar untuk mengampuni setiap mereka yang mungkin dalam hati kehidupan kita tuh ya tidak mengenakannya ketika orang berbuat salah kepada kita, dan kita harus mengampuni mereka ya. Memang tidak mengenakan sih teman-teman, tetapi ya itu yang Tuhan kehendaki, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, untuk mengampuni orang yang bersalah kepada setiap kita. Dan kita mau belajar untuk melakukan hal tersebut seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada kehidupan kita. Tuhan Yesus mengampuni kita ketika kita masih berdosa sekalipun teman-teman. Jadi kita mau belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada setiap kita teman-teman ya. Setelah itu kita belajar juga teman-teman, ketika kita berbuat sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mungkin hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita mau belajar untuk tinggalkan semuanya teman-teman ya. Kita mau belajar untuk tinggalkan atau melepaskan semua hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Allah ya. Entah itu apapun itu teman-teman ya, melakukan hal yang mungkin negatif, hal yang mungkin tidak sesuai dengan kehidupan Allah, kita mau belajar tinggalkan semua itu. Kita mau hidup baru bersama Tuhan Yesus teman-teman, mau belajar melakukan apapun itu sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus teman-teman, karena itu yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan kita ya teman-teman. Kita mau belajar untuk tinggalkan segala sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan teman-teman. Yesus mengampuni aku, ingat ya teman-teman, Yesus mengampuni aku bukan untuk membiarkan aku
tetap hidup dalam dosa, tetapi untuk memulihkan kehidupan aku dan memampukanku berjalan dalam kekudusan. Begitu teman-teman. Ya, jadi kita belajar sama-sama teman-teman. Kita sama-sama belajar, sama-sama diingatkan kembali. Kita mau hidup sesuai dengan apa yang mungkin Tuhan kehendaki. Ketika mungkin hari ini kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak pantas, tidak layak berkenan di hadapan Tuhan, kita mau belajar untuk tinggalkan semuanya itu. Ya, kita mau belajar untuk kembali kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk melakukan apa yang mungkin seharusnya kita lakukan sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Ya, orang Kristen itu apa teman-teman? Orang yang mau menyangkal diri dan memikul salib Kristus setiap harinya. Itu setiap hari, bukan 1 hari 2 hari, setiap hari gitu. Ya, mau belajar untuk menyangkal diri setiap hari, memikul salib Kristus setiap hari dalam kehidupan kita. Ya, 3 poin tutup yang Billy sampaikan teman-teman. Yang pertama dari respon hati yang benar, right heart attitude teman-teman. Yang pertama, rendah hati dan tidak menghakimi orang lain. Ya, seperti yang tadi dikatakan di ayat ke-7, Yohanes 8 ayat ke-7, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu itu. Jadi kita mau belajar untuk tidak sama seperti orang Farisi tersebut yang memiliki respon hati yang salah, yang ingin menghakimi dan mau mencari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka tuh mau menghakimi perempuan tersebut dan juga mau mencari kesalahan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus juga mengingatkan kita semua bahwa kita semua ini orang berdosa. Kita semua ini orang yang tidak pantas. Kita semua ini orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, tidak berhak untuk menghakimi orang lain juga teman-teman. Ya, karena kita saja orang berdosa. Kita saja manusia yang tidak pantas. Ya, jadi kita juga tidak punya hak untuk menghakimi orang lain teman-teman. Yang punya hak ya Tuhan kita, Yesus kita, gitu, teman-teman. Ya. Terus respon hati yang benar, sadar akan kelemahan kita, introspeksi kehidupan kita, tidak sombong rohani dan tidak cepat menghakimi sesama kita manusia. Seperti yang tadi Billy bilang, menghakimi itu adalah bagian Tuhan. Bagian kita ya, kita hanya perlu menegur dengan 4 mata, face to face. Itu jangan sampai di depan umum, karena itu jatuhnya sudah mengadili orang yang mungkin berbuat salah tersebut teman-teman. Itu poin pertama. Yang kedua, minta hikmat daripada Tuhan sehingga kita tuh dimampukan dalam berbagai hal yang diperharapkan dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang mungkin Tuhan Yesus lakukan, berkata kepada perempuan tersebut, berkata kepada para imam dan ahli Taurat orang Farisi tersebut, dikatakan di ayat 7 tadi teman-teman. Ia pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, jadi Tuhan Yesus itu diberikan hikmat teman-temannya untuk dapat menjawab pertanyaan yang mungkin disampaikan oleh orang-orang Farisi tersebut teman-teman. Nah, Tuhan Yesus itu mendapatkan hikmat ilahi daripada Allah sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena jika Tuhan Yesus mengiyakan untuk melempari batu tersebut, ya tetap Tuhan Yesus akan dibawa ke pengadilan agama. Tetapi jika Tuhan Yesus bilang tidak boleh melempar batu tersebut kepada perempuan tersebut, ya tetap saja Tuhan Yesus akan dibawa kepada pengadilan agama, karena itu adalah menentang hukum Musa gitu teman-teman. Jadi ketika Tuhan Yesus jawab ya salah, tidak juga salah, tetapi Tuhan Yesus diberikan hikmat untuk dapat menjawab apa yang mungkin menjadi pertanyaan daripada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi tersebut teman-teman ya. Nah, dalam kehidupan kita juga teman-teman, kita mau berdoa, kita mau meminta tuntunan hikmat, minta pertolongan daripada Tuhan sehingga kita itu dimampukan teman-teman dari berbagai hal yang mungkin diperhadapkan dalam kehidupan kita ya, supaya apa yang mungkin menjadi bagian kita ya, kita dapat melakukan semua itu dengan baik teman-teman ya. Pastinya semua itu tuh berasal daripada Tuhan, hikmat yang datang daripada Tuhan. Oleh karena itu kita mau berdoa, minta tuntunan, minta Roh Kudus tuntun saya, tuntun beta untuk dapat lakukan apa yang mungkin menjadi bagian beta, menjadi tanggung jawab beta teman-teman, bertanggung jawab saya. Jadi kita mau belajar untuk ya meminta hikmat daripada Tuhan, karena kehidupan kita tuh yang bergantung kepada Tuhan, bukan karena lain-lain ya teman-teman. Itu poin kedua. Poin ketiga, hidup dalam
pertobatan dan bukan kembali ke dosa. Seperti yang dikatakan di ayat 11 tadi, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, Tuhan Yesus itu mengampuni teman-teman ya, tetapi juga menuntut untuk perubahan hidup. Ya, bukan berarti kita ini sudah hidup dalam kasih karunia jadi kita bebas untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak benar di hadapan Tuhan, teman-teman. Ya, kita mau belajar ketika kita sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah ampuni setiap kita. Kita mau belajar untuk hidup dalam kekudusan Kristus. Kita mau belajar untuk melakukan apa yang mungkin seharusnya kita lakukan sebagai hamba Kristus. Ya, jangan sampai kita jatuh ke hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, teman-teman. Pengampunan itu selalu diikuti panggilan hidup untuk hidup kudus. Ya, hanya lewat perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dapat membawa pada perubahan karakter. Itu ya, seperti yang tadi mungkin Billy sampaikan di awal, teman-teman. Rasul Paulus ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, kehidupannya berubah total. Hidupnya diubahkan, hidupnya dipulihkan, bertumbuh menjadi pribadi yang semakin lebih layak akan Kristus. Dan dia mau melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai hamba Kristus. Dia mau mengerjakan visi yang datang daripada Tuhan tersebut, teman-teman. Oleh karena itu kehidupan kita pun juga, teman-teman, kita mau belajar untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai hamba Tuhan, sebagai pengikut Kristus, teman-teman. Dan pastinya ketika kita melakukan semua itu dengan hati yang benar, Tuhan akan melihat semua itu, teman-teman. Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu, dan semua itu tidak akan pernah kembali sia-sia dalam kehidupan kita. Tetapi ingat kembali lagi, tujuan utamanya bukan mau berkat, bukan mau sesuatu daripada Tuhan sehingga kita melakukan apa yang mungkin Tuhan kehendaki, teman-teman. Bukan, teman-teman. Tapi karena memang ya itu yang seharusnya kita lakukan sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, teman-teman. Jadi kita mau belajar untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai pengikut Kristus, teman-teman. Ya, respon hati yang benar yaitu syukuri anugerah Tuhan dalam hidup, dengan hidup dalam pertumbuhan, pertobatan, dan menjauhi dosa. Oleh karena itu kita mau belajar bersama-sama teman-teman semua dari ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, kita renungkan, untuk tidak menghakimi, ya, untuk tidak menghakimi orang lain. Kita meminta hikmat daripada Tuhan untuk kita dimampukan dalam berbagai hal yang ingin diperharapkan dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya kita mau hidup dalam pertobatan dan bukan kembali kepada dosa. Nah, itu saja yang Billy mau sampaikan pada kita pada malam hari ini. Yang percaya setiap kita mendapatkan rema yang baru daripada renungan ini. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dikasih setiamu Tuhan, kami belajar, kami diingatkan kembali Tuhan untuk memiliki respon hati yang benar dalam kehidupan setiap kita semua Bapa. Kami belajar Tuhan untuk tidak menghakimi orang lain, untuk meminta hikmatnya yang datang daripada Engkau Tuhan, untuk tidak hidup lagi dalam kehidupan lama setiap kami Bapa. Dan serahkan kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya dalam tangan kasih Bapa, dan percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami, tak pernah Engkau membiarkan kami melangkah atau berjalan sendirian Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, selamat istirahat Tuhan Yesus.